Hai guys, welcome back to my channel. Selamat siang dan terima kasih atas dukungannya yang klik video ini. Anyway guys, doa-doa yang terbaik semua buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Sarang heyo everybody. So guys, kita langsung ke topiknya, di mana tentang pemain naturalisasi Indonesia ni memang tidak ada habisnya, satu persatu dirungkai ya. Tapi dalam banyak-banyak pemain naturalisasi yang untuk timnas ini, ada salah satu pemain yang diincar sendiri oleh Shin Tae-yong guys. Aku tidak tahu seberapa hebatnya dia, tapi Shin Tae-yong sangat menginginkan dia nih di dalam timnas. Sampai Malaysia pun tidak sangka ya, rupa-rupanya dia nih ada darah Indonesia juga guys. Apa yang bikin cemburu itu sebenarnya adalah pemain ini merupakan salah satu pemain naturalisasi yang grade A yang selama ini timnas pernah ada. Sampai begitu ya. Wow. Ini video daripada Starting 11 Story. Diinginkan Shin Tae-yong seberapa hebatnya Kelvin Verdong. Ini ya pemain yang sangat-sangat diincar Indonesia ya. Sampai yang dikatakan dia sendiri mau turun ikut timnas gara-gara mau bela Indonesia demi orang tuanya. Aduh. Nak lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Pasca euforia timnas Indonesia mengukir sejarah di Vietnam, kini mereka sudah disorot lagi soal persiapan dan kans menghadapi laga melawan Irak dan ya. Filipina di bulan Juni nanti pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga saja ya, di dua laga terakhir tersebut timnas kembali berjaya dan lolos ke babak berikutnya. Wow. Amin. Demi mencapai itu, Shin Tae-yong akan menambahkan pemain naturalisasi baru. Salah satunya yang kini menguat adalah Kelvin Verdong. Memangnya siapa dan seberapa hebatnya dia? Sebelum spill kehebatan Kelvin Verdong, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan update terbaru dari Starting 11 Story. Grade A semua ya. Kelvin Verdong adalah pemain 26 tahun kelahiran Dordrecht, Belanda. Saat ini ia adalah pemain Liga Belanda di klub Nijmegen. Kelvin memang lahir di Belanda, namun ia punya darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Tanjung Meulaboh, Aceh. Oh, Aceh. Namun sejak lahir hingga sekarang, Kelvin mengaku tak pernah sekalipun mengunjungi tanah kelahiran ayahnya tersebut. Namun suatu saat nanti jika ke Indonesia, ia berniat akan menyempatkan berkunjung. Darah tanah rencong yang mengalir dalam tubuhnya lalu dimanfaatkan timnas untuk... Siapa nih guys? Warga-warga Aceh, orang-orang Aceh yang lagi menonton. Wih, bangganya minta ampun. Menaturalisasi Verdong. Coach Shin Tae-yong sendiri mengaku sangat tertarik dengan pemain bertinggi 1,74 meter tersebut. Ketika keliling Eropa bulan Februari lalu, Shin Tae-yong sengaja menyempatkan untuk melihat permainan Verdong. Inilah awal mula desas-desus Kelvin Verdong akan jadi pemain naturalisasi timnas berikutnya. Wow. Pada pertemuan itu, Shin Tae-yong sempat membagikan foto bersama Verdong. Dalam pertemuan tersebut, Coach Shin juga banyak menginterogasi Verdong soal asal darah Indonesia maupun keterlibatannya di timnas Belanda. Mengingat Verdong ini pernah membela timnas Belanda di level U15 hingga U21. Ada yang komen guys tadi pasal fotonya dengan Pak Erik. Ya ini kalau namanya pemain ini langsung foto dengan Pak Erik, ini dikatakan otomatis langsung pakai jersey timnas ya. Khawatirnya, secara administrasi keterlibatan Verdong di level usia muda Belanda bisa menghambat proses naturalisasinya. Namun, setelah dipastikan ternyata Verdong tak pernah membela timnas Belanda di laga resmi. Jadi proses naturalisasi bisa dilanjutkan. Tak hanya memenuhi syarat administrasi, Coach Shin juga kesengsem melihat pengalaman dan jenjang karirnya. Verdong adalah bekas jebolan klub besar Belanda Feyenoord. Karir profesional Verdong dimulai pada April 2014 ketika menandatangani kontrak pertamanya dengan Feyenoord. Namun perjalanan karir Verdong di Feyenoord tak semulus yang dibayangkan. Ia kerap kalah saing memperebutkan tim utama. Ia akhirnya rela lebih sering dipinjamkan ke klub lain, PEC Zwolle, NEC Nijmegen hingga klub Portugal Famalicão pernah disinggahi pemain kelahiran Dordrecht tersebut. Ketika kembali lagi ke Feyenoord di musim 2018-2019, barulah Verdong mulai beberapa kali dipercaya sebagai pemain inti oleh pelatih Giovanni van Bronckhorst.
12 kali Verdonk dipercaya Van Bronckhorst bermain sebagai bek kiri di musim tersebut. Ia bahkan sempat bersaing di posisi bek kiri dengan Tyrell Malacia, pemain yang saat ini membela MU. Verdonk juga banyak menimba ilmu dari seniornya. Ada satu Indonesia yang selalu kita lihat, dia selalu beruntung ya dalam hal-hal apapun, termasuk punya para pemain yang keturunannya yang cukup berkualitas. Mana ada pemain ataupun tim-tim sepak bola di seluruh negara ni yang ada pemain naturalisasi melebihi stok, tapi ini Indonesia satu-satunya ya. Robin van Persie. Beberapa kali ia bermain bersama dengan mantan bomber MU itu. Van Persie saat itu masih menjadi mesin gol sekaligus kapten tim. Selain pernah beberapa kali jadi partner Van Persie, ia juga sudah punya pengalaman meraih gelar dalam karirnya. Dikutip Transfermarkt, Kelvin Verdonk punya 3 gelar juara ketika masih bermain untuk Feyenoord. Gelar pertama didapat ketika membela Feyenoord di Eredivisie U17 pada tahun 2014. Ketika itu Verdonk meraih gelar juara Eredivisie U17. Gelar kedua Verdonk diraih pada musim 2015-2016. Ia membantu Feyenoord menjadi juara KNVB Beker. Pada laga final, Feyenoord meraih kemenangan atas Utrecht 2-1. Verdonk saat itu sebenarnya sudah masuk skuad asuhan Giovanni Van Bronckhorst. Namun sayang, ia tidak diturunkan sama sekali di laga tersebut. Ini guys, gelar berikutnya. Kalau namanya pemain-pemain yang sebegini hebatnya ya, ini confirm kalau lawan Irak nanti wajib menang. Berikutnya terjadi tahun 2018 ketika Verdonk turut membantu Feyenoord menang atas PSV di Piala Super Belanda. Kali ini Verdonk dipercaya bermain secara penuh oleh Van Bronckhorst. Bahkan nih, Verdonk turut mencetak gol pada babak adu penalti saat Feyenoord menang 6-5. Wow. Iya, 3 gelar juara itu merupakan pengalaman berharga yang bisa ditularkan ke skuad merah putih saat gabung timnas nanti. Selain pengalaman, Verdonk juga punya kelebihan lain, yakni sebagai bek serba bisa dan bek yang produktif. Musim ini Verdonk tercatat sebagai bek kiri inti di klub Eredivisie NEC Nijmegen. Namun kalau mengutip Transfermarkt, ternyata ia merupakan salah satu bek yang versatile. Selama berseragam NEC Nijmegen, ia sudah dicoba di beberapa posisi, yakni bek kiri, bek tengah, sayap kiri, penyerang kiri hingga gelandang bertahan. Fleksibilitas Verdonk ini nantinya bisa memudahkan Sintayong dalam meracik strategi. Verdonk tak hanya dikenal sebagai pemain yang versatile, namun ia juga mempunyai senjata lain, yakni pemanfaatan bola mati. Pemain ini sering menciptakan gol maupun assist dari bola mati selama berseragam NEC Nijmegen. Wow, musim ini Verdonk total telah mencetak 2 gol dan 3 assist bagi NEC. Dan uniknya 2 gol Verdonk musim ini tercipta melalui tendangan bebas cantik ke gawang FC Twente dan Sparta Rotterdam. Bayangkan saja betapa ngerinya nanti jika timnas Indonesia punya Kelvin Verdonk dan Tom Haye yang sama-sama punya senjata mematikan lewat bola mati. Selain jago bola mati, menurut WhoScored, pemain keturunan tanah rencong tersebut juga kuat dalam hal tackle maupun memblok bola. Verdonk pemain yang tak malas dalam bertahan. Kemarin saja ketika NEC Nijmegen menghadapi PSV, Verdonk yang turun sejak menit awal bermain sangat militan di lini pertahanan Nijmegen. Guys, dalam banyak-banyak topiknya yang paling dikagumi adalah pelatihnya timnas Inggris, di mana dia sendiri mengetahui apa kelemahan-kelemahan dan apa kekurangan yang harus diperbaiki, dan akhirnya jadilah sebegini ya. Wah, cakap dalam tackle dan berduel. Selain itu, umpan dan sentuhannya membuat distribusi bola Nijmegen lancar. Hasilnya, Nijmegen sukses menyulitkan PSV dan akhirnya memetik kemenangan di markasnya sendiri. Kemenangan Nijmegen itu juga sekaligus menjadi kekalahan pertama yang diderita PSV di Eredivisie musim ini. Dengan beberapa kehebatan Verdonk tersebut sangat masuk akal bila Sintayong ngebet memintanya memperkuat timnas Indonesia. Coach Shin berharap proses naturalisasi ini bisa selesai Juni mendatang agar Verdonk segera bisa bermain melawan Irak dan Filipina.
Betul? Lalu soal penumpukan bek kiri timnas, jangan jadikan masalah. Bukannya lebih banyak talenta hebat di satu posisi, makin tambah mengerikan.